Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku sekalian, kelas 12 akuntansi, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas belajarnya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi Covid-19 ini. Baik untuk anak-anakku kelas 12, sebelum kita mulai belajar untuk pembelajaran mayop, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik untuk anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini kemarin untuk pembelajaran praktikum mayop, kamu sudah mempelajari, sudah mendengarkan dan sudah melihat teknik dasar-dasar mayop, hanya membuat akun list ya dengan seperti catatan ini yang ada di layar kaca ini. Kemudian kamu masukkan ke dalam jurnal ya. Kemudian kamu melihat di transaksi jurnal. Setelah itu kamu lihat di laporan keuangan, mulai dari laporan laba rugi, kemudian laporan neraca. Nah, ini yang kemarin kamu pelajari, kamu perlihatkan dan kamu pahami dengan penjelasan melalui tutorial video ini. Nah, sekarang tahap yang kedua. Di sini saya akan menyusun daftar saldo atau trial balance neraca saldo ya, yang setelah itu kita akan pindahkan ke dalam langkah-langkah berikutnya. Tapi dari neraca saldo itu masih ada tahap sebelumnya ya. Langsung saja kita masuk ke dalam neraca saldo ya. Ini sebelum kita masuk adalah akun-akun yang sudah saya buat, yang seperti kemarin kamu ketik dengan klik new ya, kemudian nomor akun ya. Misalkan contoh seperti ini. Ini yang kemarin kamu perlihatkan, ini adalah contoh yang pembahasan minggu lalu. Nah, kalau sekarang kita masuk ke dalam balance trial balance dengan cara setup, kemudian pilih balance, account opening balance. Nah, di dalam neraca saldo ini angka-angkanya sudah saya tulis dan saldo akhirnya tertulis 0. Tidak ada angka tersisa. Kalau ada angka tersisa berarti ini menandakan tidak balance ya. Nomor akun sudah ada, saya buat, kemudian nama akun, kemudian angkanya di sini tidak ada debit dan tidak ada kredit, hanya berjajar seperti ini. Bedanya debit dan kredit adalah untuk debit tidak tulis minus, kalau untuk kredit ditulis dengan minus ya. Contohnya ini akumulasi depreciation equipment ya, akumulasi penyusutan peralatan. Ya, di sini ditulisnya minus berarti ditulisnya di kredit. Maka saldo akhirnya ditulis di sini 0. Nah, setelah itu kamu juga harus teliti dalam penulisan angkanya. Misalkan di sini ada nominal 254, tidak diketik, tidak diketik atau lupa sehingga di sini tertulis 0, masih tertulis 0 padahal di soalnya itu masih ada angkanya. Maka di sini akan muncul dia angka. Kalau di sini muncul berarti ini jurnalnya tidak balance, artinya masih ada angka yang tidak sama atau tidak seimbang antara debit dan kredit ya. Kalau misalkan kita menulisnya 254 seperti tadi, maka di sininya akan 0. Berarti saldo keseimbangan debit dan kredit sudah 0, tidak ada yang tersisa. Misalkan ada satu angka lagi di sini saya tulis, di sini ditulis 858 di soalnya berdasarkan soal, tapi kamu nulis misalkan 848. Maka di sini akan minus 10.000. Kamu berarti selisih 10.000. Artinya tidak balance ya. Begitu juga dengan angka yang lainnya. Kita ganti 858, maka saldonya adalah 0. Intinya dari akun 1 atau aset, akun harta ya, kemudian 2 dan 3 ini milik akun Aktiva ya. Kamu harus teliti untuk penempatan debitnya. Kemudian 4 ya, 5, 6 dan seterusnya sampai di angka 9 juga sama, kamu harus teliti dalam penulisan debit dan kredit. Sehingga saldo neraca sudah tertulis 0 di saldo akhir ya. Itu penjelasan untuk daftar saldo atau trial balance. Kemudian langkah yang kedua, saya akan menjelaskan
penulisan pajak atau pajak pertambahan nilai. Ya, kalau tadi kita buat neraca saldo dengan cara balance, kemudian account opening balance. Ya, saya ulangi lagi untuk melihat neraca saldo. Ya, kemudian balance, pilih account opening balance. Ya, seperti ini. Ya, ini adalah kolom neraca saldo atau trial balance. Ya, nah kemudian untuk penulisan pajaknya kita mengganti di sini, kita tambahkan dalam penulisan PPN di My Accounting. Caranya adalah pilih list, kemudian pilih text code, ya. Kemudian akun GST ini kamu rubah, kamu edit, pilih good service, kita edit, kita ganti di sini PPN, ya, PPN, ya. Kemudian kita enter, nanti akan tertulis di sini layar perintah OK. Kalau kita enter akan tertulis di sini layar perintah OK. Nah, ini kita klik OK aja. Ya, kemudian ini kita ganti. Kita edit dengan pajak tambahan nilai. PPN kepanjangannya ya. Nah, kemudian good service tax dan nominal tarifnya tidak berubah 10%. Ya, 10%. Kemudian tax collected-nya ini kamu ganti dengan PPN keluaran atau PPN outcome. Akunnya di akun 2, paid out. Nah, ini ya. Kalau sudah use account akan berubah di sini. Dan kemudian di sini tax paid-nya kamu ganti dengan PPN masukan. PPN masukan itu ada di 1, paid in, value added tax in, kalau sudah use account. Seperti ini aja, ya. Seperti ini dulu. Kalau sudah, kita klik OK. Maka tergantilah di sini pajak pertambahan nilai akan muncul seperti ini dengan nominal 10%. Ya, ini untuk penulisan pajak. Kemudian langkah selanjutnya saya akan menjelaskan customer dan supplier. Ya, penulisan customer dan supplier caranya adalah ada di cut file, pilih cut list. Kita bahas customer dulu. Kalau cut file sudah, pilih cut list. Nah, di sini ada all cut. All cut itu maksudnya keseluruhan dari sini. Nah, kita bahas supplier dulu. Supplier, kemudian customer dan supplier. Kalau di sini layarnya kosong, berarti belum ada customer yang kita buat. Kalau misalkan kita klik edit, maka di sini perintahnya tidak bisa untuk merubah karena di sini tidak ada layar untuk customer yang sudah kita buat. Contoh kita klik edit. Nah, di sini tidak bisa diedit. Please select cut to edit. Jadi harus kita buat customer baru. Caranya adalah klik new. New itu adalah baru. Misalkan customer itu kita tulis di sini dengan tulisan JBLX. Ya. Kemudian kodenya kita tulis C001. Ya. Kalau sudah, kita tulis alamatnya. Misalkan Jalan Delima 3, nomor 23, Bandung misalkan. Kemudian kotanya seperti biasa Bandung. Kemudian state-nya tidak perlu ditulis, nggak apa-apa. Postcode-nya misalkan 17132. Postcode itu adalah kode pos negara Indonesia. Kemudian nomor PON-nya atau nomor telepon bisa ditulis sini kode Bandung 0341 3040 688. PON 2 kalau ada ditulis, kalau 3 juga ada ditulis. Kemudian fax ya. Misalkan 0341. Saya tidak menulis PON 1, PON 2 dan PON 3 kalau memang ada ditulis ya, kalau memang tidak ada dikosongkan. Misalkan fax 3040 688. Email jika ada, website jika ada ditulis, kemudian sampai kontak juga kalau sudah kalau ada di soal ditulis. Kalau sudah, ini sudah ditulis untuk customer JBLX, klik OK, nanti akan muncul di situ di sebelah sini tertulis customer JBLX. Kita buktikan klik OK.
munculkan di sini customer untuk JBLX ya. Kemudian kita membuat customer lagi kalau memang ada yang baru, ditulis lagi ya. Kalau memang ada yang baru kita bikin lagi new ya, dan seterusnya kita bikin lagi new. Nah, ya. Kemudian supplier. Kalau untuk supplier juga sama. Di sini tidak muncul adalah customer supplier yang baru. Artinya kita belum membuat supplier. Ya, kalau kita klik edit juga sama, ada please select to edit. Jadi harus diedit untuk dibuat yang baru dulu. Caranya kita sama klik new, misalkan suppliernya PT Mega Vision. Ya, misalkan kita kasih S001. Alamatnya misalkan Jalan Pegangsaan 2 Bandung. Misalkan kuantitinya ya. Bandungnya kota. Kemudian Indonesia untuk negara. Nomor teleponnya kalau memang ada ditulis. Pon 2, pon 3 kalau memang ada ditulis, kalau memang tidak ada dikosongkan. Kemudian nomor faxnya 30406997. Oke ya, kalau sudah diklik OK. Maka akan muncul di sini Mega Vision. Supplier sudah tertulis Mega Vision, contohnya ya. Kemudian customer JBLX. Nah, bagaimana kalau untuk mengedit? Kalau memang kita ada yang salah, kita tinggal klik tanda panah atau klik edit. Misalkan kita klik tanda panah. Ini bisa kita ganti. Atau dengan klik edit. Nah, ini bisa kita ganti. Begitupun juga dengan supplier. Jika ada yang salah, klik tanda panah aja. Untuk diedit, kemudian pilih menu edit juga bisa. Ya. Nah, pilih menu edit juga seperti ini bisa. Ya. Atau pilih klik kanannya juga sudah bisa. Ya, kalau sudah, arti di sini sudah tertulis customer 1, supplier 1. Oke, semuanya cukup untuk pembelajaran Mayop. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan angka untuk penulisan supplier dan customer, begitu juga untuk penulisan pajaknya ya. Dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.